Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kepada kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai kepada adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawali. Adab-adab antara terbitnya matahari sampai zawal. Zawal ini adalah matahari tergelincir. Artinya sudah masuk waktu zuhur. Adab-adab antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari, yaitu waktu zuhur. Fa'idha tala'atis syamsu, maka apabila tala'atis syamsu telah terbit apa matahari, wartafa'at dan telah naik apa matahari, qadra rumhin, seukuran tombak. Artinya matahari tadi telah naik sedikit sekira dari dataran bumi. Matahari tadi telah tampak meninggalkan landasannya, maka fasolli, solatlah kamu rakaataini, 2 rakaat. Yang dimaksud 2 rakaat di sini adalah 2 rakaat isyraq, solat isyraq. Wadzalika, melakukan sholat 2 rakaat tadi itu inda zawali waqtil karahati lis-sholati, ketika telah hilang waktu dimakruhkannya untuk melakukan sholat. Fa innaha, karena sesungguhnya sholat itu makruhatun, itu dimakruhkan, min ba'di faridati subhi, dari setelah fardu subuh. Jadi melakukan sholat-sholat sunnah tanpa sebab itu dimakruhkan dari setelah melakukan sholat fardu subuh. Sampai kapan? Ilartifa'i syamsi, sampai naiknya matahari. Fa'idha adha, maka jika telah masuk waktu duha apa an-naharu, siang, wa madha, dan telah berlalu, minhu, daripada siang apa yang telah berlalu, qaribun min rubu'ihi, sekitar daripada 1/4 siang, maka fasolli, solatlah kamu solat ad-duha, solat duha. Berapa rakaat? Arba'an, 4 rakaat, au sittan, atau 6 rakaat, au thamanian, atau 8 rakaat. Dilakukannya tadi mathna, 2 rakaat, 2 rakaat. Faqad, sungguh, nukilat, telah dinukil, hadhil a'dadu, jumlah-jumlah ini telah dinukil, kulluha, seluruhnya telah dinukil, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasolatu khairun kulluha, maka adapun salat itu adalah seluruhnya itu baik. Faman syaa, maka siapa yang ingin, fal yastakthir, maka hendaknya dia memperbanyak. Wa man syaa, dan siapa yang ingin, fal yastaqlil, maka hendaknya dia mensedikitkan. Karena sholat ini adalah seluruhnya baik dikerjakan, maka siapa yang ingin memperbanyak, silahkan memperbanyak. Siapa yang ingin mensedikitkan sholat, silahkan mensedikitkan sholat. Falaisa, maka tidak ada, baina tulu'i syamsi, antara terbitnya matahari, wazawal, dan antara tergelincirnya matahari, itu rotibatun, ibadah rutin, minas sholah, daripada sholat, illa hadhihi, kecuali ini, yaitu sholat duha.
Tidak ada antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari, yaitu masuk waktu zuhur, itu tidak ada rotibatun, yaitu ibadah rutin, minas sholat, daripada sholat, illa hadhihi, kecuali ini, yaitu sholat duha. Fama fadula anha, maka apa yang sisa daripada sholat duha, min awqatika, daripada waktu-waktumu, falaka, maka bagimu, fihi, pada sisa waktu tadi, arba'u halatin, ada 4 keadaan. Jika setelah engkau melakukan sholat duha masih ada sisa waktu menjelang zuhur, maka bagimu pada sisa waktu tadi ada 4 keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, wahia, adapun al-halatul ula, keadaan pertama itu adalah al-afdalu, itu yang paling utama, yaitu antasrifahu, engkau menggunakan sisa waktu tadi fi talabil ilmin nafi', di dalam mencari ilmu nafi' yang bermanfaat. Bermanfaat dalam hal apa? Fiddin, di dalam agama. Dunal fudul, bukan ilmu fudul. Ilmu fudul ini ilmu yang tidak berguna. Alladzi, yang akabba, fokus, annasu, manusia, alaihi, kepada ilmu fudul tadi. Wasammauhu, dan mereka menamai ilmu fudul tadi, mereka manusia namai ilman, sebagai ilmu. Wal ilmu nafi', dan adapun ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, huwa, itu adalah ma, ilmu, yazidu, yang menambah, fi khaufika, di dalam ketakutanmu, minallahi ta'ala, daripada Allah. Ilmu nafi' adalah ilmu yang bisa menambah kamu takut kepada Allah. Wa yazidu, dan ilmu nafi' adalah ilmu yang menambah fi basiratika, di dalam melihatnya kamu, bi uyubi nafsika, terhadap keburukan-keburukan dirimu. Ilmu yang menambah kepadamu, menambah pengetahuan terhadapmu, terhadap keburukan-keburukan dirimu. Wa yazidu, dan ilmu yang bisa menambah fi ma'rifatika, di dalam pengetahuanmu, bi ibadati rabbika, di dalam beribadah kepada Tuhanmu. Wa yuqallilu, dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang wa yuqallilu, bisa mengurangi, min ragbatika, daripada kecintaanmu, fid dunya, terhadap dunia. Ilmu yang bisa mengurangi kecintaanmu terhadap dunia, wa yazidu, dan bisa menambah fi raghbatika, di dalam kecintaanmu, fil akhirati, di dalam akhirat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa mengurangi cintamu terhadap dunia dan bisa menambah kecintaanmu terhadap akhirat. Wa yaftahu, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa membuka basirataka, mata hatimu, bi'afati a'malika, dengan keburukan-keburukan amalmu, bahaya-bahayanya amalmu, hatta tahriza minha, sehingga kamu menghindar daripada bahaya-bahaya amalmu. Wa yutli'uka, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang yutli'uka, bisa menampakkan kepadamu, ala makayidi syaitan wa gururihi, atas tipu daya setan dan tipuannya setan. Makaid sama. Wa kaifiyati talbisihi, dan ilmu yang menampakkan kepadamu atas tata caranya setan, tata cara talbisihi, pengkaburannya setan, ala ulama isu, mengaburkan atas ulama yang ulama buruk. Hatta, sehingga aradhum, setan tadi mendorong hum, ulama su tadi, limaktillah, kepada
kemurkaan Allah, wa sakhatihi dan kepada kemurkaan Allah. Haitsu di mana ishtarau mereka para ulama tadi membeli dunia dibeli dengan bidin dengan agama. Mereka jadikan agama tadi alat untuk meraih keduniaan mereka. Wattakhadhu dan mereka menjadikan al-ilma ilmu mereka jadikan dzari'atan sarana wa wasilatan dan wasilah ila kepada akhdhi amwalis salatin untuk mengambil harta-hartanya penguasa. Wa akli amwalil auqaf dan untuk memakan harta-harta wakaf. Wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin. Wa sarafa himmatahum dan setan memusatkan perhatian mereka, perhatian ulama tadi, tula naharihim sepanjang siang mereka, setan fokuskan kepada apa? Ila tolabil jah untuk mencari pangkat wal manzilah kedudukan fi qulubil khalqi di dalam hati-hatinya makhluk. Wattarrahum dan memaksa mereka apa? Dzalik hal itu fokusnya perhatian mereka di dalam mencari jah dan pangkat pada hati-hati manusia tadi mendorong mereka ilal muraati untuk melakukan riya, pamer di dalam amal, wal mumarati dan perdebatan, wal munaqasyati diskusi, kalau munaqasyah diskusi, munafasah persaingan, fil kalam di dalam ucapan, wal mubahati dan di dalam berbangga, kesombongan. Wa hadzal fan, adapun fan ini, fan minal ilmin nafi' daripada ilmu nafi'. Qad jama'nahu kami telah mengumpulkannya fi kitab Ihya'i di dalam kitab Ihya Ulumiddin di dalam kitab Ihya Ulumiddin. Fa in kunta jika kamu min ahlihi termasuk ahlinya ilmu nafi' fahassilhu maka hasilkanlah ilmu nafi' wa'mal bihi dan amalkanlah ilmu nafi'. Thumma kemudian setelah menghasilkan, mengamalkan, allamahu ajarkanlah ilmu nafi'. Wad'u ilaihi dan ajaklah manusia ilaihi kepada ilmu nafi'. Faman alima maka siapa yang mengetahui dzalika ilmu nafi' wa amila bihi dan mengamalkan ilmu nafi'. Thumma allamahu kemudian dia ajarkan ilmu nafi' tadi. Wada'a dan dia mengajak manusia ilaihi kepada ilmu nafi'. Fadzalika maka hal itu yud'a maka dia yud'a itu akan dipanggil aziman sebagai orang yang besar fi malakutis samawat di kerajaan langit. Bi syahadati Isa alaihissalam dengan persaksian Nabi Isa alaihissalam. Fa'idha faraqta maka jika engkau telah selesai min dzalika kulih dari itu semua wa faraqta dan engkau telah selesai min islahi nafsika daripada memperbaiki dirimu zahiran wa batinan baik secara zahir maupun yang batin. Wa fadula dan masih tersisa syai'un sesuatu min awqatika daripada waktu-waktumu fala ba'sa maka tidak masalah antashtagila engkau sibuk bi ilmil madhab dengan mempelajari ilmu madhab fil fiqhi di dalam fikih. Supaya apa? Li ta'rifa supaya engkau mengetahui dengan bihi dengan ilmu madhab di dalam fikih tadi engkau mengetahui al-furu' an-nadirata fil ibadat yaitu cabang-cabang an-nadirata yang jarang terjadi fil ibadat di dalam ibadah-ibadah. Wa tariqat tawassuti dan
supaya engkau mengetahui bihi dengan ilmu madhab tadi thariqat tawasuti, cara menengah-nengahi bainal khalqi, antara makhluk fil khusumat, di dalam pertikaian mereka, indan kibahihim, ketika menghadapnya mereka ala syahwat, ke atas syahwat-syahwat. Fadzalika, maka hal itu aidon juga ba'dal faraghi, setelah selesai min hadhil muhimmat, daripada perkara-perkara yang penting ini, itu semua adalah min jumlati furudil kifayat, termasuk daripada sejumlah daripada fardu-fardu kifayat. Fa'in ta'atka, maka jika mengajakmu siapa, nafsumu, jika nafsumu mengajakmu ila tarki ma dzakarnahu, kepada meninggalkan apa-apa yang telah aku sebutkan, minal aurat, daripada wirid-wirid, wal adkar, dan zikir-zikir, meninggalkannya tadi istisqalan, karena merasa berat, lidzalika, untuk mengamalkan wirid dan zikir tadi, fa'lam, ketahuilah, anna syaitanal la'ina, sesungguhnya setan yang dilaknat, qaddasa, telah memasukkan, fi qalbika, di dalam hatimu, ad-dafina, yaitu penyakit yang tersembunyi. Jika nafsumu mengajakmu untuk meninggalkan wirid-wirid dan zikir-zikir yang telah aku sebutkan, meninggalkannya tadi karena merasa berat untuk mengamalkan wirid dan zikir, maka ketahuilah bahwasanya setan telah memasukkan ke dalam hatimu penyakit yang tersembunyi. Wa huwa, adapun penyakit yang tersembunyi itu adalah hubbul mal, cinta harta, wal jah, dan cinta kedudukan. Fa iyyaka, hindarilah olehmu, antagtarra bihi, engkau tertipu dengan setan. Fatakuna dhahkatan lahu, sehingga kamu menjadi dhahkatan lahu, bahan tertawaan setan. Fayuhlikuka, kemudian setan akan membinasakanmu. Thumma yaskharu minka, kemudian setan akan mengejekmu. Sakhira yaskharu, mengejek. Fa'in jarrabta nafsaka muddatan fil aurat wal ibadat, jika engkau uji dirimu beberapa saat fil aurat, di dalam mengamalkan wirid-wirid, wal ibadat, dan di dalam mengamalkan ibadah-ibadah, fakanat, dan adanya nafsumu itu la tastasqiluha, tidak merasa berat di dalam mengamalkan wirid-wirid dan ibadat, kaslan, karena malas, anha, dari ibadah dan wirid, lakin, akan tetapi, zaharat, tampak, raghbatuka, keinginanmu, fi tahsilil ilmin nafi', di dalam menghasilkan ilmu nafi', walam turid, dan engkau tidak menginginkan, bihi, dengan ilmu nafi' tadi, illa wajhallah, kecuali mencari keridhaan Allah, wadaral akhirata, dan kepada kampung akhirat, fadzalika, maka hal itu adalah afdalu, lebih utama, min nawafil ibadat, daripada ibadah-ibadah sunnah. Jadi jika engkau telah menguji nafsumu beberapa waktu di dalam mengamalkan wirid-wirid dan ibadah, kemudian nafsumu tadi tidak merasa berat di dalam mengamalkan ibadah dan wirid, akan tetapi justru malah tampak daripada dirimu untuk menghasilkan ilmu nafi', dan engkau tidak menghendaki dengan ilmu nafi' tadi kecuali mencari keridhaan Allah dan kecuali untuk kampung akhirat, maka hal itu adalah lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah. Mahma, akan tapi, ketika sohatin niyatu, niatnya tadi benar. Walakin nasya'na, akan tetapi yang menjadi problem, yang jadi masalah adalah fi sihatin niyah, di dalam benarnya niat. Nah, meluruskan niat semata-mata karena Allah ini sulit. Fa illam tasihha, maka jika
niatnya tadi tidak benar, tidak lurus, fahuwa maka hal itu adalah ma'danu ghururil juhal, yaitu adalah sumber ketertipuannya orang-orang bodoh, wa mazillatu aqdamir rijal, dan tempat tergelincirnya kaki-kaki para ulama. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya sendiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.